Selamat pagi anak-anak kelas 6A, puji Tuhan hari ini kita masih belajar. Walaupun cuma lewat video pembelajaran, Ibu harap anak-anak tetap semangat. Dan hari ini masih buku tema 6B, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Hari ini kita akan masuk dalam subtema 2, pembelajaran 5. Dan kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Nah, mari kita lihat apa itu diplomasi. Selain melalui jalur pertempuran, pemerintah juga berupaya menyelesaikan konflik dengan sekutu melalui jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah melalui berbagai perundingan. Nah, perundingan-perundingan yang dilaksanakan atau dilakukan pemerintah itu yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Nah, perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 1946, di mana Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor William Schermerhorn, dan sebagai penengah adalah Lord Killern dari Inggris. Nah, mari kita lihat hasil perundingannya ya. Ini dia hasil perundingan. Silakan anak-anak baca dan garis bawahi. Nah, setelah ada perundingan Linggarjati, ternyata Belanda melanggar hasil perundingan tersebut, bahkan melancarkan agresi militer pertama. Agresi militer pertama dengan melakukan penyerangan pada kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Agresi ini mendatangkan kecaman dari negara-negara dunia. Perundingan yang kedua adalah perundingan Renville, di mana perundingan ini dilaksanakan di atas kapal Amerika bernama USS Renville yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Hasil perundingannya adalah sebagai berikut yang ini ya. Silakan anak-anak baca lalu garis bawahi. Dan ternyata perundingan Renville ini sangat merugikan Indonesia. Maka pada tanggal 19 Desember tahun 1948 ya, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Silakan anak-anak garis bawahi, mereka menyerbu lapangan terbang Meguwo, Yogyakarta. Selain itu, para pemerintah Belanda juga menangkap para Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi dan diasingkan ke. Setelah mereka menangkap Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi, maka Presiden Soekarno meminta untuk Syarifuddin Prawira Negara yang saat itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Perundingan yang ketiga adalah perundingan Rumroyen. Yang ini, perundingan Rumroyen ini diambil berdasarkan nama dari kedua tokoh yang mewakili Indonesia dan yang mewakili Belanda. Perundingan ini dilaksanakan tanggal 7 Mei tahun 1949 dan inilah hasil perundingan tersebut. Silakan anak-anak lihat ya. Perundingan yang keempat adalah Konferensi Inter-Indonesia. Ini dilaksanakan tanggal 19 sampai 22 Juli tahun 49 di Yogyakarta dan tahap berikut 31 Juli sampai 3 Agustus tahun 49 di Jakarta. Nah, inilah hasil konferensi dari Inter-Indonesia. Yang kelima adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dan mencapai kesepakatan tanggal 2 November 1949. Nah, ini hasilnya sebagai berikut. Silakan anak-anak lihat garis bawahi ya. Dan hasil dari Konferensi Meja Bundar adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia dan penandatanganan naskah kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.
Dan setelah penandatanganan tersebut, Pusat Pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Jakarta setelah ditinggalkan selama hampir 4 tahun. Dan inilah suasana konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, setelah kita melihat ternyata mempelajari tentang bagaimana pemerintah Indonesia mempertahankan kemerdekaan, ada 2 cara, yaitu lewat pertempuran dan lewat perundingan atau secara diplomatik. Nah, pada pembelajaran 6 kita akan belajar tentang menyajikan contoh pemanfaatan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI, dan yang kedua menuliskan kesimpulan cerita. Nah, bagaimana nilai persatuan dan kerjasama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak membaca bacaan halaman 76. Setelah anak-anak membaca, anak-anak lanjutkan dengan menuliskan kesimpulan cerita. Pada halaman 77, bacaan tentang konferensi meja bundar sebagai sarana penyelesaian pertikaian. Dan setelah membaca, anak-anak akan menjawab informasi-informasi yang ada dalam teks bacaan konferensi meja bundar sebagai sarana penyelesaian pertikaian dengan menjawab pertanyaan yang ada dalam peta pikiran ini. Nah, silakan anak-anak kerja, isi, lalu tuliskan dalam sebuah paragraf ya. Nah, jadi kesimpulannya bangsa Indonesia memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan lewat pertempuran dan juga lewat diplomasi. Dan perundingan terakhir yang dimana bangsa-bangsa di dunia mengakui kedaulatan Indonesia adalah lewat konferensi meja bundar. Ini adalah proses penandatanganan naskah hasil konferensi meja bundar. Oke, nah selamat belajar, dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom, selamat pagi.